Planet nanti ditetapkan bahwa tempat ujian bagi manusia adalah planet bernama bumi, lalu benda angkasa lainnya. Setelah itu baru jin dari minan nar, dari api, kemudian binatang dan tumbuhan untuk mengisi alam semesta, dan baru diciptakan manusia. Di mana penciptaan manusia yang pertama? Bukan di bumi, tapi teng akhirat, teng surga. Allah sebelum menciptakan Adam memberi pengumuman. Ya, Allah Maha Kuasa, tapi Allah ingin menguji keimanan ahlus sama, penghuni langit. Jadi sebelum nanti Allah menguji makhluk bumi, Allah telah menguji makhluk langit. Dengan apa? Dengan mengumumkan bahwa Adam alaihissalam akan diciptakan. Maka malaikat mempertanyakan, jenengan ajeng nyiptakaken makhluk yang nantinya akan saling beradu argumentasi, bahkan bukan hanya secara perkataan tapi secara fisik sampai tumpah darah, mereka saling menumpahkan darah satu dengan yang lain. Di kalangan para ulama tafsir, mengapa malaikat mempertanyakan itu? Karena pernah terjadi, Allah Ta'ala tadi menciptakan jin. Jin itu bertengger di bumi ini, berada di bumi ini. Ternyata jin-jin itu banyak yang kafir. Maka Allah Ta'ala perintahkan malaikat itu untuk memerangi jin-jin kafir tersebut, sehingga mereka kemudian terdesak. Dalam satu riwayat mereka kemudian berada di lautan, tidak bisa menguasai selain lautan. Nah, di antara jin yang beriman kepada Allah namanya Azazil. Azazil bersama malaikat Allah itulah yang memerangi para jin kafir itu. Sehingga malaikat itu merujuk kepada peristiwa itu, bahwa sudah pernah ada makhluk Allah diminta memimpin bumi, malah tukaran dewe, malah berkelahi antar mereka sendiri. Maka Allah mengatakan bahwa Allah itu lebih mengetahui daripada kalian semua. Maka Adam tetap diciptakan, malaikat meski mempertanyakan tetap taat karena yakin bahwa Allah memang Maha Tahu. Dan Adam diciptakan dari segenggam tanah pilihan yang berbentuk tanah lumpur. Kita sering bacanya tanah liat. Ketika Adam ini diciptakan, ternyata bakal jasad Adam ini yang awalnya lumpur kemudian dibiarkan mengering seperti tembikar, itu iblis datang, Azazil ini datang, kemudian melihat ada rongganya. Maka Azazil tahu bahwa Adam alaihissalam akan, termasuk kita semua nih, akan dikuasai oleh hawa nafsunya. Bahkan dalam satu pernyataan itu Azazil ini bilang, kalau besok aku ditakdirkan menjadi pemimpin orang ini, aku akan membinasakannya. Tetapi kalau aku ditakdirkan menjadi pengikut orang ini, aku tidak mau mentaatinya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi belum dapat perintah sudah niat jahat. Allah tiupkan roh kehidupan pada jasad kering. Yang pertama kali dilewati adalah mata dan batang hidung. Mata dan batang hidung. Sampai saat di kepala Adam bersin, hacing. Lalu atas ilham dari Allah, Adam ini mengucapkan alhamdulillah. Allah mendoakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Jadi dalam peniupan roh ada ucapan alhamdulillah. Kemudian setelah selesai peniupan roh, Adam sudah bernyawa. Adam diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menemui para malaikat. Kemudian dia dibimbing mengucapkan assalamualaikum. Jadi bertemu malaikat mengucapkan assalamualaikum. Para malaikat menjawab waalaikumsalam. Maka kemudian Allah berfirman, hai Adam, demikianlah salammu dan salam bagi keturunanmu. Jadi ada ucapan hamdalah, ada ucapan salam.
Jadi kalau orang itu ngaku anak turun Adam yang benar, maka dia suka memuji Allah dan suka menebar salam. Kata Rasul, afsus salam wa at'imut ta'am. Mirip nanti guys, setelah kita nanti tebar-tebar salam, nanti silahkan makan. Kemudian ini peristiwa penting ini. Jadi Bapak Ibu, Mas-mas, mbak-mbak, adik-adik ini, terutama generasi muda, Nabi Adam alaihissalam itu diangkat kedudukannya oleh Allah. Satu di antaranya, atau bahkan peristiwa paling pentingnya adalah tentang ini. Setelah selesai diciptakan sempurna, Allah mengajari Adam alaihissalam itu ilmu pengetahuan, yaitu apa? Al-asma kullaha, nama segala sesuatu di alam semesta ini. Disebutkan oleh para ulama, sebagiannya adalah nama para malaikat, tumbuhan, hewan, benda langit, perkakas dan alat-alat, nama-nama benda, juga berbagai zat beserta sifatnya. Ini menarik ternyata ya Bapak Ibu dan jamaah sekalian, anak itu kalau nggak diajari, nggak diajak interaksi oleh ibunya, oleh bapaknya, oleh orang dewasa yang lainnya, tidak diberitahu nama-nama benda, ini jeruk nah, ini pisang nah, ini namanya dinding, ini namanya mimbar, nah itu ternyata sangat baik bagi anak. Karena mohon maaf ini Bapak Ibu sekalian, terutama ini orang tua ya, kejadian di Jogja ini aneh-aneh. Ada bayi usia 4 tahun itu ternyata kosakata yang dia miliki itu nggak sampai 10. 4 tahun padahal. Kenapa ini terjadi? Karena anak ini tidak memiliki pengalaman memperoleh kata, pengalaman berinteraksi dengan kata. Terus apa yang terjadi kepada anak ini? Ini mohon maaf, orang tuanya bukan orang miskin, orang kaya, sukses karir mereka. Karena sukses dan sibuknya, maka nyewa babysitter. Babysitternya subkontrak ke babysitter yang lain. Lalu subkontraknya babysitter ini kerjaannya pokoknya biar anaknya ini diem, nggak rewel, setelkan HP, kelek. Jadi anak ini dari semenjak kecil akrab dengan HP, akrab dengan internet, dan ternyata tidak menjadikan dia pinter. Kenapa? Karena kan HP nggak bisa diajak ngomong. Dia cuma lihat, dia cuma dengar, dia nggak paham apa itu maksudnya. Sehingga anak ini kemudian sampai usia 4 tahun tidak memiliki kemampuan bahasa yang memadai, atau istilahnya itu kegagalan memperoleh bahasa. Jadi luar biasa, Allah Ta'ala setelah menciptakan Adam dengan sempurna, memberi anugerah khusus kepada Adam yang tidak diberikan kepada makhluk-makhluk lainnya, termasuk nanti kita tahu malaikat, kemudian jin, tanaman, tumbuhan. Jenengan pernah tertarik untuk ngajar kucing ngomong gitu? Karena banyak ya orang-orang psikologi kan kadang aneh-aneh, ngajari gajah, ngajari kucing, ngajari monyet, ngajari burung beo. Beo itu bisa nirukan suara kita mboten? Bisa, nanti bisa nyebut meja, tisu, tapi nggak ngerti dia tisu itu apa. Jadi konsep tisu itu nggak ada dalam pikirannya, ya cuma nyebut aja. Nah hati-hati kalau anak-anak kita kok kemudian kerjaannya cuma nyebut tetapi nggak tahu makna dari sesuatu. Nah setelah diajari al-asma kullaha, maka saatnya bertemu malaikat yang tadi protes. Maaf kok ini ya, harusnya ini. Nah, cerdas cermat. Pertemuan berikutnya bukan pertemuan biasa, tapi cerdas cermat dengan malaikat. Allah pertemukan kembali Adam dengan malaikat. Allah berfirman, "Hai malaikat-malaikatku, sebutkan nama semua benda ini jika kalian yang benar." Malaikat tidak tahu
Maka kemudian mereka berkata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, tak ada yang kami tahu ini ya Allah kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Makanya ini terutama yang adik-adik masih muda, seriuslah belajar. Karena inilah yang menyebabkan manusia itu Allah Ta'ala muliakan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, habis itu wa utul ilma darajat. Maka kemudian Allah ingin membuktikan bahwa Adam ini layak memimpin. Maka Allah berfirman kepada Adam, setelah malaikat angkat tangan tidak bisa menjawab, maka kemudian Allah perintahkan, "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama benda-benda itu." Maka Adam melaksanakan perintah Allah tersebut dengan lancar dan benar. Allah menunjukkan kepada malaikat bahwa Adam alaihissalam bisa menyebutkan nama benda-benda satu persatu. Maka setelah itu Allah menegaskan, bukankah telah aku tegaskan, bukankah telah aku sampaikan kepada kalian hai para malaikat bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi. Sesungguhnya aku mengetahui, kata Allah, apa yang kalian nyatakan dan apa yang kalian sembunyikan. Maka jamaah sekalian, kita tahu setelah itu Allah Ta'ala perintahkan malaikat semuanya bersujud kepada Adam alaihissalam. Ini kata ulama sujud pemuliaan, sujud penghormatan, bukan sujud penghambaan. Jadi Allah, karena Allah yang memerintahkan ini untuk memuliakan kepada Adam, menghormati Adam sekaligus menaati Allah. Hei semuanya sujudlah kepada Adam alaihissalam. Maka kita tahu semua malaikat sujud. Azazil yang mendapat kemuliaan karena dia dulu ikut memerangi jin-jin kafir sehingga dia boleh tinggal di jannah, ternyata tidak mau menaati Allah. Maka karena keingkarannya itu Allah menghukumnya. Pertama, namanya diganti iblis. Jadi nama awalnya iblis itu Azazil. Karena ingkar diganti Allah menjadi iblis. Ulama mengatakan bahwa jamaah sekalian, tidak ada nama asli orang buruk di Quran. Semua orang buruk di dalam sejarah itu kalau masuk ke Quran itu diberi nama, diberi gelar, bukan namanya yang disebut. Termasuk iblis itu nama aslinya Azazil, enggak dimunculkan Azazilnya, tetapi dimunculkan iblisnya. Begitu pula Fir'aun. Fir'aun kan nama gelar raja-raja Mesir zaman dulu. Begitu pula Abu Jahal, Abu Lahab nih. Abu Lahab itu juga bukan nama asli, dan seterusnya. Jadi Allah ganti namanya menjadi nama yang buruk. Allah ubah rupanya yang baik menjadi sangat mengerikan, sangat buruk, lalu mengusirnya dari surga dan melaknatnya hingga hari kiamat. Maka hati-hati jamaah, siapa yang mengingkari Allah, dia akan mendapatkan nama buruk, dia akan mendapatkan rupa dan fisik yang buruk, dia akan terusir dari jannah, dari kebaikan, dan kemudian dilaknat hingga hari kiamat. Maka Allah kemudian setelah itu menciptakan Hawa dari tulang rusuk kiri Adam. Kemudian keduanya dinikahkan dan tinggal di jannah. Kita tahu kisahnya ini ya. Kemudian Allah beri pengumuman semua boleh dinikmati illa hadhihi syajarah au illa tilka syajarah, kecuali pohon itu. Allah enggak menyebutnya dengan nama, hanya menyebutnya dengan pohon itu. Terlarang kalian ambil dan makan buahnya. Nah, disitulah Allah ingin menguji manusia, lolos tes enggak. Iblis jelas sudah punya dendam kesumat kepada Adam. Maka ini jamaah sekalian, ini pengumumannya iblis. Saat iblis dilaknat oleh Allah, itu iblis minta ditangguhkan, karena iblis berjanji akan menyesatkan kita semua ini, anak turun Adam ini. Maka Allah izinkan
penangguhan hingga iblis nggak akan mati sampai kiamat. Yang kedua, Allah izinkan, silahkan kamu tipu, kamu goda, kamu rayu manusia, tidak akan bisa engkau goda orang-orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Jadi rahasianya itu di surat Al-Isra itu adalah ikhlas. Kalau kita melakukan amal itu semata karena Allah. Jadi kalau kita duduk di sini karena Allah, insya Allah lolos dari bujuk rayu setan. Kalau kita nanti makan karena Allah, lolos dari bujuk rayu setan. Pokoknya kalau ngamal soleh, niatkan karena Allah. Begitu bukan karena Allah, nggak lolos. Walaupun sholat, ya. Karena orang-orang munafik itu juga sholat, orang-orang munafik ya puasa, orang-orang munafik itu ya jihad. Tapi begitu karena niatnya bukan karena Allah, sholatnya asal-asalan, puasanya asal-asalan, amal ibadahnya sakkarepe dhewe. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini pelajaran bagi kita. Iblis terus menggoda. Ini mohon maaf ya ibu-ibu, nanti agak catatan sedikit ini ya. Adam nggak mau, pokoknya nggak, sampai kemudian terus menggoda. Adam nggak mau, akhirnya iblis punya akal, godanya melalui Hawa. Digoda, dirayu, tahu nggak kenapa kok Allah ini satu lihat mana, kenapa kok Allah ini melarang kamu makan? Itu namanya syajaratul khuld, itu namanya pohon keabadian. Kalau kamu makan buahnya, itu kamu nanti jadi malaikat, tinggal selamanya di jannah. Kamu nggak akan keluar dari sini kalau makan buah itu. Jadi iblis itu nambah-nambahi sendiri. Bahkan dalam satu riwayat iblis itu berani sumpah, demi Allah, aku itu nggak bilang kecuali kebenaran. Aku itu penasihat yang baik untuk kalian. Jadi bawa-bawa nama Allah. Na'udzubillah. Jadi kadang kalau sudah keiblisan nggih Bapak Ibu nggih, itu bersumpah atas nama Allah padahal jelas-jelas bohong. Na'udzubillah min dzalik. Sampai kemudian Hawa tertarik karena wah, biar nggak terpisah dengan jantung hatinya yaitu Adam, kan gitu ya. Kadang wanita itu gitu ya Bu ya. Kalau sudah cinta buta ya begitulah. Na'udzubillah. Hawa membujuk Adam terbujuk melalui istrinya, akhirnya mereka memetik buah itu, dan kemudian saat memakannya terbukalah seluruh pakaian keduanya kecuali auratnya ditutupi oleh Allah dengan cahaya, sehingga Allah pun menegur mereka, dan kemudian Adam dan Hawa menyesal. Maka kata para ulama, saat itulah muncul doa pertama dalam sejarah manusia, yaitu doa taubat. Saya yakin Bapak Ibu sudah hafal nggih? Doa ini pun Rabbana dzalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini termasuk doa yang dianjurkan kita baca setiap habis sholat atau saat kita setelah lalai melakukan kesalahan, segera doa dengan doa ini, Rabbana dzalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian hukuman tetap harus dijatuhkan. Iblis diusir dari jannah ditemani ular. Makanya ular itu biasanya pembantunya iblis dalam beramal keburukan. Kalau ada ular hitam, saya itu biinilah di pondok kami itu kami pernah menemukan ular hitam agak banyak. Jadi ya hitam, saya sendiri yang ngadepi. Tapi begitu tok gitu, ya, pakai doa, pokoknya Bismillah gitu ya, itu ularnya itu menghilang. Nggak tahu juga kemana, pokoknya hilang. Mungkin tidak menghilang dalam makna yang kita kenal ya, tetapi pokoknya ada satu tempat yang kemudian dia lari, yang nggak muncul lagi sampai sekarang. Allahu a'lam bishawab. Kalau kita melihat kisah yang disampaikan oleh para ulama, memang ular ini pembantunya iblis. Nah, kemudian Adam dan Hawa juga diusir dari jannah. Lalu Allah berfirman, hai anak cucu Adam,
Jangan sampai kalian tertipu oleh para syaitan sebagaimana pemimpin mereka, pemimpin para syaitan yaitu iblis, telah mengeluarkan bapak ibu kalian dari jannah. Ini pengumuman dari Allah. Maka resmi Adam diturunkan di satu tempat, Hawa diturunkan di satu tempat. Setelah bertahun-tahun kemudian mereka bertemu. Ada yang mengatakan pertemuannya di daerah Jabal Rahmah, ada lagi yang mengatakan di tempat yang lain. Kemudian setelah itu mereka beranak pinak, dan kemudian nanti kita tahu ada kisah namanya Habil Qabil. Jadi ada kisah ketaatan yaitu Habil dan kisah keingkaran yaitu kakaknya Qabil. Maka Qabil rela membunuh Habil. Inilah pembunuhan pertama di muka bumi. Nanti sebelum meninggal Nabi Adam alaihissalam, mohon maaf, itu kemudian menyampaikan risalah tauhid, khususnya untuk meneruskan tugas itu kepada putranya yang lain yaitu Syed, sehingga memang nabi setelah Nabi Adam adalah Nabi Syed. Dan kemudian diajari oleh para malaikat cara menguburkan orang mulia. Kan kalau Qabil itu kan kepepet bawa mayat anak adiknya ke sana kemari, lalu diajari burung gagak, gali kubur, kuburkan. Nah, kalau kematian Nabi Adam dengan cara lain, diberi kain kafan, diberi wewangian, diajari oleh malaikat caranya, baru setelah itu kemudian dikuburkan. Jamaah sekalian, ini terakhir, ini ada amanah untuk menyampaikan agar kita nggak jadi Qabil selanjutnya, tapi menjadi Habil selanjutnya. Maka ini ada video pendek untuk menjadi pengingat bagi kita semua. Ini kita tahu kondisi Gaza yang sangat berat, sekarang juga semakin berat. Sampai sekarang penjajah Israel belum juga tuntas, belum juga tunai menghancurkan orang-orang di sana. Kalau kita lihat berita, nah perwakilan iblis itu sekarang dilakukan oleh negara palsu Israel. Jadi dari dulu iblis itu sukanya begitu, sukanya itu kalau salah bikin salah, lalu bikin bikin cara agar seakan-akan kesalahannya itu logis. Nah, itu pula yang kita lihat dilakukan oleh penjajah iblis Israel. Hari ini sebenarnya kemarin awal Januari saya safar ke daerah Turki dan perbatasan Suriah. Di situ memang itu yang termasuk negeri Syam, ya. Kita mengetahui negeri Syam itu sebenarnya terdiri dari beberapa negara sekarang, termasuk Palestina yang gaya ada di dalamnya, kemudian ada Suriah. Nah, saya kemarin ke dekat Suriah, itu musim dinginnya luar biasa. Kemungkinan diperkirakan musim dingin tahun ini kan belum musim dingin gitu, itu terjadi insya Allah sampai Maret. Jadi kalau kita masih mau membantu, kita masih punya kesempatan, karena memang musim dingin ini musim yang sangat berat bagi sebagian saudara-saudari kita yang tinggalnya di kamp-kamp pengungsian. Di saat yang sama kita tahu kondisi medis, kondisi keamanan, bahkan hak dasar makanan, minuman, tempat tinggal juga berat dialami oleh saudara-saudari kita. Nah, ini termasuk yang sangat penting, krusial sekarang itu adalah medis. Cuman ya resikonya tim medis di Gaza, tim medis di Baitul Maqdis itu adalah menjadi incaran kejahatan orang-orang Israel. Maka insya Allah kita akan terus, ini laporan saja bahwa kalau jenengan kemarin sempat titip dana, alhamdulillah sudah beberapa kali dana kita sampaikan langsung melalui relawan Indonesia yang ke sana maupun melalui relawan-relawan di dalam. Kalau yang di dalam Gaza memang nggak memungkinkan, maka kita melalui perantara, tetapi juga ada yang mengantar langsung ke tempat-tempat tersebut. Kemudian ini menarik ini.
tahun 2017 ada rombongan relawan Indonesia itu menemui langsung para muhajirin, para pengungsi Rohingya di Bangladesh. Kita tahu nggak, Bangladesh itu negara yang jauh di bawah Indonesia dari tingkat ekonominya. Sudah tingkat ekonominya sangat terbatas, sering kena bencana. Itu Bangladesh menampung sekitar 1 jutaan pengungsi Rohingya. Jadi kan bisa bayangkan betapa berat beban Bangladeshnya sendiri maupun betapa berat apa yang dialami oleh Rohingya. Kami bersaksi kepada Allah Ta'ala, saudara-saudari kita Rohingya itu Muslim. Kami datangi masjid-masjid sementara mereka. Di setiap masjid sementara itu saya ngobrol dengan orang sana, kami temukan selalu ada hafidhahnya, selalu. Saya sampai takjub. Jadi masjidnya itu dari terpal, dari anyaman bambu, tapi masya Allah kami selalu temukan ada hafidhahnya. Ini agak jarang kita temukan di masjid-masjid di Indonesia, termasuk di Sidarum gitu. Itu di sana itu mudah sekali menemukan hafidh-hafidh, masya Allah. Nah kemudian sebagian mereka ya tersebar di mana-mana. Tetapi ini ujian, jangan sampai kita menjadi kobilnya, kita harus menjadi habilnya. Ini kemarin ini Mas Hamim, ini juga Ustadz Hamim, ini dulu rombongan kami juga ke Cox's Bazar untuk membuktikan bahwa Rohingya itu Muslim. Beliau datang lagi ke sana untuk mewawancara langsung. Nggak mungkin kan, ini datang langsung wawancara. Dan ada wawancara lain yang dilakukan oleh Habib Khalis juga dengan anak-anak muda Rohingya. Kenapa ini perlu kami sampaikan Bapak Ibu? Selain minimal itu kita jangan sampai jatuh kepada kelompoknya Qabil, yaitu kelompok yang suudzon, kelompok yang tidak mau berbuat baik kepada saudaranya sendiri. Tapi marilah kita jadi penerus Nabi Adam alaihissalam, jadi penerusnya Habil, jadi penerusnya Nabi Syed, yaitu jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mencela saudara-saudari kita sendiri. Kalau bisa bantu alhamdulillah, kalau nggak bisa minimal bantu mereka bersuara, bantu mereka untuk menyuarakan bahwa mereka itu sedang terzolimi. Dulu Bung Karno beserta pemimpin awal Burma, Myanmar itu mendukung minoritas-minoritas di Burma yang sekarang Myanmar itu untuk tumbuh, berkembang, memiliki hak kewarganegaraan. Sekarang mereka dalam kondisi berat, doakan mereka agar mereka tidak terzolimi, dan semoga insya Allah mereka bisa kembali ke Arakan, kembali ke Myanmar, bisa kembali tinggal di tanah mereka sendiri, menjadi warga negara bagi negara mereka sendiri. Saat ini ketika mereka terzolimi, marilah kita bantu dengan apa yang kita bisa, termasuk dengan doa dan juga dengan apa-apa menyuarakan kembali kegelisahan mereka. Demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat jamaah sekalian. Semoga kisah Nabi Adam mengingatkan kita kembali bahwa hidup di dunia ini ujian. Tanda kita menang bukan saat kita punya apa di dunia, tapi tanda kita menang adalah selama kita di posisi apapun tetap taat kepada Allah Ta'ala hingga kita wafat dalam kondisi husnul khatimah. Dan semoga kita berharap insya Allah kita semua besok bisa reuni akbar bersama Nabi Adam alaihissalam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, innallaha ghafurur rahim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.